Kebangkitan Yesus itu bukan dongeng, bukan mimpi, bukan halusinasi, bukan mitos, bukan karang-karangan, tetapi sesuatu kejadian yang disaksikan oleh orang banyak. Romo Dr. Daniel Biantoro menjawab kelompok yang masih ragu. Kematian dan kebangkitan Yesus bukan dongeng, mitos, mimpi, halusinasi. Pembahasan ini sangat penting, berharga dan menarik. Oleh karena itu, saya benar-benar mendorong agar berkenan menonton sampai tuntas. Mari kita simak dan perhatikan terlebih dahulu penjelasan yang begitu akurat dari hambanya Romo Dr. Daniel Biantoro berikut ini. Di dalam konteks Kisah Rasul 2 ini, kita baca lagi ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Yesus ini yang dibangkitkan Allah, tapi juga dia membangkitkan dirinya sendiri, Roh juga membangkitkan dia, terus? Dan tentang hal itu, kami semua adalah saksi. Nah, jadi kalau gitu, peristiwa kebangkitan itu bukan dongeng, bukan mitos. Itu sejarah yang dilihat orang. Dan yang lihat bukan hanya para rasul ini saja. Dan ini bukan dalam mimpi, mereka melihat. Karena habis makan, dia naik ke atas. Naik ke surga, naik ke langit. Coba kita baca Kisah Rasul pasal 1. Ayatnya 9-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, disaksikan oleh para rasul itu, dan awan menutupnya. Berarti para rasul itu melihat terjadi, bukan dongeng. Dan ini dikatakan juga, disaksikan juga oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Lihat bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, artinya kepada Petrus. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ke-12 muridnya ini sudah mati ya, bangkit ya ini maksudnya. Terus? Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Nah, tidak mungkinlah ini angan-angan atau halusinasi atau mimpi. Tidak ada mimpi berjemaah itu. 500 orang melihat mimpi bersama, mimpi yang sama, melihat Yesus, tidak ada itu. Mengalami halusinasi itu perorangan, halusinasi itu. Tidak ada halusinasi 500 orang itu. Nah, terus? Kebanyakan dari mereka masih hidup. Nah, pada waktu surat Korintus ini ditulis, kebanyakan dari 500 orang ini masih hidup. Maksudnya, kalau kamu nggak percaya, tanyalah orang-orang itu, orangnya masih ada, masih hidup kok. Aku nggak ngomong kosong di sini, nggak bohong. Tanya orang-orang itu yang mengalami, gitu loh maksudnya. Paulus memberi tantangan secara tidak langsung kepada orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Terus? Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Telah meninggal pada waktu surat Korintus ini ditulis. Terus? Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakub. Iya, ini saudara Kristus yang dalam tradisi gereja purba. Yakobus ini adalah saudara sepupunya Kristus, yang akhirnya menjadi uskup pertama di Yerusalem menggantikan Petrus karena Petrus pindah ke Antioquia. Kemudian kepada para rasul. Terus? Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepada. Nah, di mana? Di perjalanan di Damaskus yang tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 9 itu. Jadi kebangkitan Yesus itu bukan dongeng, bukan mimpi, bukan halusinasi, bukan mitos, bukan karang-karangan, tetapi sesuatu kejadian yang disaksikan oleh orang banyak.
terjadi dalam sejarah. Maka di dalam ayat 3 pasal Kisah Rasul 2:32 itu rasul-rasul mengatakan kami semua adalah saksi. Baik Bapak Ibu Saudara, sudah menjadi rahasia umum. Cukup banyak kelompok yang masih tetap ngotot dan permanen memiliki doktrin, ajaran, keyakinan, keimanan, kepercayaan bahwa Yesus itu tidak disalibkan, dan tentunya karena tidak disalibkan maka tidak ada kebangkitan dari kematian. Padahal sebenarnya dari apa yang disampaikan oleh hambanya Romo Dr. Daniel Biantoro tadi, bahwa ada begitu banyak saksi-saksi yang menyaksikan kebangkitan Yesus dari antara orang mati setelah mengalami penyaliban dan kematian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Dan tentunya fakta-fakta Alkitab, khususnya kitab-kitab Injil baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes, begitu runut merekam saat demi saat dari sejak Yesus itu dihianati Yudas di Taman Getsemani, setelah itu ditangkap, disidang, setelah disidang disimpulkan untuk disalibkan. Jam berapa disalibkan dan jam berapa menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Jam berapa diturunkan dari salib dan dikuburkan. Pagi-pagi benar pada hari pertama di minggu itu Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu kesaksian Alkitab, termasuk dari kisah para rasul, termasuk juga tulisan dari para rasul yang lain. Saya ingin menegaskan, orang-orang di luar sana yang masih tetap ngotot permanen, tidak percaya tentang kematian dan kebangkitan Yesus, sebenarnya itu hanya upaya yang sia-sia melakukan penolakan tentang kematian kebangkitan Yesus. Itu ibarat istilah yang menyatakan menegakkan benang basah. Jangankan menegakkan benang basah, menegakkan benang kering pun tidak bisa. Artinya menolak kematian dan kebangkitan Yesus itu merupakan usaha yang sia-sia. Kenapa? Karena fakta-fakta Alkitab, termasuk juga fakta-fakta historis, fakta-fakta sejarah, yang mana sejarawan yang menuliskan tentang kematian kebangkitan Yesus itu bukan orang-orang Kristen, tapi orang-orang di luar Kristen. Saudara dikasih Tuhan, catatan sejarah di mana ada sejumlah sumber non-Kristen mencatat penyaliban kematian Yesus, termasuk juga di dalamnya kebangkitannya dari antara orang mati. Terkait dengan apa yang sudah dipaparkan sedemikian jelas oleh hambanya Romo Dr. Daniel Biantoro, saya tidak perlu ulangi lagi. Tapi yang jelas ada banyak saksi mata yang membuktikan Yesus bangkit dari antara orang mati setelah mengalami penyaliban, kemudian dikuburkan, mengalami kematian, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Alkitab menunjukkan keterangan 2-3 saksi perkara sah, seperti yang sudah dikutip oleh hambanya Romo Dr. Daniel Biantoro tadi. 500 saksi mata sekaligus menyaksikan tentang kebangkitan Yesus dari kematian. Nah, secara singkat saja, ada beberapa catatan historis sejarah yang membuktikan penyaliban dan kematian Yesus, termasuk juga kebangkitannya. Yang pertama, Mara Bar Serapion. Dia ini adalah penulis dari Suriah yang menyebut ada seorang raja yang bijak dihukum mati oleh orang Yahudi.
Yang kedua, sejarawan Romawi bernama Tacitus dalam tulisannya Annals kurang lebih 116 Masehi mencatat Kristus menderita hukuman ekstrim pada pemerintahan Tiberius di tangan salah seorang prokurator kami, maksudnya Pontius Pilatus. Berikutnya, satiris Yunani Lucian menyebut Yesus sebagai persona terkemuka yang mengajarkan ritual baru dan disalibkan karena hal itu. Dan yang sangat-sangat tidak boleh dipandang sebelah mata, yang berikutnya sejarawan Yahudi pada abad pertama, yaitu Flavius Josephus, mencatat kira-kira pada waktu itu Yesus seorang bijak, kalau boleh menyebutnya manusia, karena ia adalah pembuat pekerjaan yang menakjubkan, seorang guru sedemikian yang membuat orang menerima kebenaran dengan sukacita. Ia menarik banyak pengikut, baik orang Yahudi maupun orang asing. Ia adalah Kristus. Dan ketika Pilatus atas usulan orang-orang terkemuka di antara kami menghukumnya dengan penyaliban, mereka yang menyayanginya pada mulanya tidak meninggalkannya, karena ia menampakkan diri lagi hidup-hidup kepada mereka pada hari ketiga, sebagaimana nabi-nabi kudus telah meramalkannya, dan puluhan ribu hal ajaib lain tentang dia. Dan suku Kristen yang dinamakan menurut dia tidak punah sampai hari ini. Saya tidak panjang lebar, kiranya fakta-fakta Alkitab dan fakta-fakta historis ini semakin membuka mata hati, mata rohani orang-orang di luar sana yang masih tetap kekeh permanen menolak terkait dengan penyaliban, kematian, dan kebangkitan Yesus. Saran dan masukan usulan saya, janganlah tetap permanen menolak penyaliban, kematian, kebangkitan Yesus. Karena dengan penyaliban, kematian, kebangkitan Yesus, dialah jalan kebenaran dan hidup, di mana orang diberikan garansi kepastian keselamatan melalui karya penebusannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.